Have I got a vacation for you? How about space? I'm talking about traveling to space and staying there in style. Sorry, I ain't got no money. Halo, bertemu lagi di channel ini. Dan untuk minggu ini aku punya 2 berita. Jadi tanpa menunggu waktu lama, ayo kita langsung masuk ke beritanya. Let's go! Secure the safety of ESPA sempat trending di Twitter beberapa hari yang lalu. Hal ini mengacu pada masalah keamanan yang menimpa girl group ESPA. ESPA menerima pelecehan saat tampil di upacara ulang tahun sekolah khusus pria SMA Kyungbok pada tanggal 2 Mei lalu. Dari video ini sudah jelas kalau keamanan saat acara berlangsung sangat buruk. Siswa mengerubungi ESPA dengan jarak yang sangat dekat sekali. Dan bahkan ada yang mencoba berfoto dan menyentuh member ESPA. Viral juga foto manajer wanita ESPA yang berusaha melindungi ESPA dari kerumunan siswa laki-laki. Dan menurut postingan di komunitas online, ada 4 siswa yang naik ke atas panggung selama acara berlangsung, tanpa seizin petugas keamanan. Dan siswa-siswa tersebut meminta para anggota ESPA untuk selfie bareng. Sangat tidak sopan dan pasti sangat menyeramkan untuk anggota ESPA-nya sendiri. Beberapa siswa sekolah ini juga katanya menjual fancam ESPA. Sampai ada yang menjual tempat duduknya seharga 1 juta Korean won atau sekitar 11.400.000 rupiah. Dan siswa ini juga menjual seragamnya kepada orang luar yang ingin menyusup masuk. Creepy banget. Banyak juga postingan-postingan yang berbau pelecehan kepada member ESPA. Dan bahkan ada yang secara langsung menyentuh member ESPA-nya. Perbuatan tidak bermoral ini tentu saja menuai kecaman dari berbagai pihak. Netizen dan fans melaporkan postingan-postingan tersebut, dan banyak siswa yang telah menghapus akun mereka karena takut dilaporkan. Beberapa netizen juga katanya akan mengajukan keluhan resmi ke Kementerian Pendidikan Distrik. Sebagai respon, administrasi sekolah melalui situs resmi Kyungbok High School merilis surat permintaan maaf resmi kepada ESPA dan agensi mereka, SM Entertainment. Dan melalui surat permintaan maafnya yang dilansir dari K-Vibes, pihak sekolah menyayangkan adanya laporan berita yang merusak reputasi SM dan ESPA dan meminta maaf untuk itu. Namun sekolah mengaku telah melakukan penyelidikan internal dan menemukan bahwa ada beberapa orang luar sekolah yang datang. Namun katanya tidak diizinkan masuk karena alasan keamanan. Dan mereka menyimpulkan kalau media telah salah memahami situasi karena kejadian itu dan membuat artikel yang tidak benar. Pihak sekolah kemudian menutup pernyataan yang kalau aku parafrasekan kurang lebih berbunyi seperti ini. Ya, meski kami nggak ada salah apa-apa dan ini semua cuma fitnah media, tapi kami tetap berbesar hati meminta maaf. Walau kami nggak salah, media yang salah. Karena telah merusak reputasi SM Entertainment dan ESPA dengan acara ini. Jadi intinya cuci tangan dan melempar kesalahan ke pihak media. Padahal dari video ini, sudah jelas kalau ESPA juga menerima gangguan privasi saat acaranya berlangsung di dalam sekolah. Tentu saja pihak sekolah langsung dikritik habis-habisan untuk pernyataan mereka ini. Oleh karena itu mereka membuat surat permintaan maaf kedua, di mana mereka mengakui kalau siswa mereka telah bertindak tidak sopan dan menyatakan niat mereka untuk mengajarkan etiket dan sensitivitas gender. Mereka juga katanya akan memulai penyelidikan internal. Dan hasil dari penyelidikan tersebut, kabarnya 2 pelajar yang melecehkan ESPA telah teridentifikasi dan sudah diberi hukuman berupa diskors atau sanksi disiplin kerja sukarela. Sementara itu ada siswa lain yang diidentifikasi juga memposting konten tidak senonoh ESPA, tapi sekolah tidak bisa menghukum siswa tersebut karena mereka sudah lulus. Jadi mereka tidak menerima konsekuensi atas tindakan mereka, tapi sepertinya hukum sosial tetap berlaku. Seorang fans mengupload pesan yang ia terima dari ibu salah satu siswa yang melompat naik ke panggung tanpa izin. Si ibu meminta fans untuk menghapus postingannya yang viral karena nama asli anak laki-lakinya terus-menerus disebut dan dimaki. Ibunya melanjutkan dalam suratnya kalau ini kali pertamanya keluarga mereka mengalami hal seperti ini. Dan anaknya sangat ketakutan dan bahkan sampai mendapat perawatan untuk trauma. Netizen langsung mengkritik ibu dari siswa tersebut, mengatai si ibu tidak tahu malu, tidak tahu cara mendidik anak, dan bahkan mereka harusnya meminta maaf terlebih dahulu. Ya, siswa-siswa ini tidak hanya mencoreng nama baik sekolah saja, tapi juga nama baik keluarga dan diri mereka sendiri. Ya, dan banyak penggemar yang menyalahkan SM untuk masalah ini. Penggemar menuntut SM untuk menyediakan tim keamanan yang lebih baik untuk ESPA sebelum, sesudah, dan saat acara berlangsung.
Tapi ada penggemar lain yang bilang kalau ini bukan salah SM-nya saja, karena pengamanan itu harusnya diberikan oleh penyelenggara acara. Dan SM sebenarnya sudah sering mengirim artisnya ke acara sekolah ini, karena Lee So-man adalah alumni sekolah. Tapi tidak ada masalah keamanan parah seperti yang menimpa aespa. Aku setuju kalau pihak penyelenggara acara salah karena tidak memberikan pengamanan yang lebih baik. Tapi menurutku, untuk pihak SM-nya sendiri seharusnya bisa memberikan lebih banyak bodyguard untuk aespa. Mengingat ini adalah sekolah khusus laki-laki, better safe than sorry kan? Nggak bisa bergantung kepada pihak penyelenggara acaranya saja, karena bisa saja ada kesalahan atau semacamnya. Selebriti atau dalam kasus ini idola K-pop, memang akan selalu punya risiko bertemu dengan penggemar gila. Dan biasanya penggemar gila itu tidak bisa ditebak sikap dan pola pikirnya. Oleh karena itu sangat berbahaya. Aku masih ingat insiden Taeyeon SNSD yang ditarik oleh seorang lelaki yang menaiki panggung tanpa izin. Terlihat sekali kalau Taeyeonnya ketakutan. Untungnya member Sunny dan juga MC beserta staf panggung melindunginya. Walau aku tetap merasa kayak gimana gitu. Itu pengamanannya selonggar apa sih sampai ada penggemar yang bisa naik kayak gitu. Tapi gilanya, Sasaeng ini tidak mendapat hukuman apa-apa dan dikembalikan ke rumahnya. Alasan pembebasannya karena dia dianggap hanyalah seorang fans yang terlalu bersemangat. Ya, emosi nggak tuh? Sebenarnya ini bukan masalah keamanan K-pop dari sentuhan fisik penggemar saja, tapi juga masalah mental mereka. Bisa saja kejadian ini meninggalkan trauma yang mendalam di diri member aespa. Jadi kurasa wajar jika penggemar menuntut SM untuk memperketat keamanan mereka. Bahkan ada juga netizen yang mempertanyakan keberadaan bodyguard NCT. Dulu memang sempat viral video bodyguard grup NCT yang mendorong penggemar yang berlari mendekati Taeyong. Dan bodyguard yang tak kenal ampun sepertinya terkadang diperlukan untuk memastikan keselamatan artisnya. Overall, aku cuma berharap siswa-siswa sekolah itu bisa memahami kenapa perbuatan mereka dikecam banyak orang, dan belajar dari kesalahan mereka. Karena tak banyak yang bisa dilakukan penggemar atau netizen, kecuali hukum sosial mungkin. Semoga member aespa tidak akan mengalami kejadian buruk seperti ini lagi. Aku yang ngeliat videonya aja udah ngerasa serem dan gak nyaman. Apalagi member aespa-nya yang harus berhadapan langsung, dan harus tetap tersenyum. Ya, aku sangat salut dengan profesionalitas mereka, dan kudoakan yang terbaik untuk masa depan aespa nanti. Kabarnya, hotel luar angkasa pertama di dunia akan mulai beroperasi tahun 2025 nanti. Oke, ayo kita bahas. Jadi, sebuah perusahaan luar angkasa yang bermarkas di Amerika Serikat dengan nama Orbital Assembly telah mengumumkan perkembangan proyek stasiun luar angkasa mereka. Jadi, ada dua hotel untuk proyek ini. Hotel pertama, Pioneer Station, memiliki 28 kamar, dan diperkirakan dapat mulai beroperasi 3 tahun lagi, tepatnya tahun 2025 nanti. Sementara hotel kedua yang lebih besar, Voyager Station, diperkirakan dibuka tahun 2027 dengan 400 kamar. Nantinya di hotel ini akan ada gym, lobby, bar, restoran, dan fasilitas lainnya. Misi perusahaan adalah untuk menciptakan bisnis park, rumah untuk pekerja, tapi bisa juga dikunjungi oleh wisatawan. Perwakilan perusahaan juga memaparkan kalau misi mereka sejak awal adalah untuk menciptakan sebuah tempat yang bisa ditempati oleh banyak orang. Oke, sekarang kita bicara teknis. Hotel ini adalah hotel luar angkasa. Jadi saat aku pertama membaca beritanya, aku mikir, ini tamu hotelnya bakalan ngambang gitu apa gimana? Dan apa mereka akan memakai baju luar angkasa? Dan kenapa ini terlihat seperti kecelakaan yang menunggu untuk terjadi? Dan setelah aku cek lebih dalam, ada penjelasannya. Hotel luar angkasa ini akan memiliki artificial gravity atau gravitasi buatan. Jadi tamu hotel bisa berjalan-jalan seperti biasa dengan gaya gravitasi seperti di bumi. Artificial gravity sendiri setelah aku cek adalah penciptaan gaya inersia yang meniru efek gaya gravitasi, biasanya dengan putaran. Gaya inersia atau kelembaman adalah kecenderungan semua benda fisik untuk menolak perubahan terhadap keadaan geraknya. Secara numerik, ini diwakili oleh massa benda tersebut. Aku bukan anak IPA, atau jika gaya ini diajarin di SMP atau SD, aku udah lupa sama sekali. Jadi aku nggak terlalu ngerti. Tapi kurasa hal ini ada hubungannya dengan bentuk hotel yang dibuat menyerupai roda. Oke, moving on. Untuk harganya sendiri belum diumumkan. Tapi aku rasa kita semua sudah tahu kalau harganya bakalan mahal banget. Tapi perusahaan Orbital Assembly menyatakan kalau mereka ingin mencoba membuat proyek ini terjangkau untuk kantong masyarakat luas. Ya kita lihat apa cita-cita mulia itu akan tercapai atau tidak. Aku pribadi agak was-was ya dengan proyek luar angkasa ini. Karena bagaimanapun you can never be sure. Akan selalu ada kemungkinan terjadi kerusakan teknologi atau musibah dari luar angkasanya sendiri.
Amit-amit kalau kamu ke sana, terus alat yang memompa oksigen ke dalam hotelnya mendadak rusak, atau alat gravitasi buatannya gagal beroperasi, dan sistem komunikasi terputus dengan bumi hingga membuatmu terjebak di hotel itu untuk waktu yang lama, dan akhirnya kamu akan mati karena kehabisan oksigen. Atau alam semestanya sendiri memutuskan untuk mengganggu liburanmu dengan mengirim hujan meteor ke hotel luar angkasa itu. Ya, aku memang selalu membayangkan kemungkinan terburuk. Tapi kurasa alasanku was-was adalah karena aku tidak familiar dengan teknologi luar angkasa ini. Bisa saja kan teknologi saat ini memang sudah memumpuni dan terjamin hingga kemungkinan adanya kerusakan peralatan sangat kecil. Walau aku pribadi, kalaupun punya duitnya, nggak bakalan mau jadi tamu angkatan pertama atau kedua untuk hotel luar angkasa ini. Soalnya pas awal pembukaan tuh rasanya kayak masa uji coba. Jadi masih nggak tahu apa memang aktivitas hotel dapat berjalan lancar atau tidak dengan keberadaan turis. Jadi kemungkinan aku bakalan kesana setahun atau 2 tahun berikutnya. Saat sudah ada bukti kalau hotelnya memang bekerja dengan baik dan tamu-tamu yang pergi ke sana bisa kembali ke bumi dengan selamat. Jadi jikalau tahun 2025 nanti kamu pengen liburan, tapi bosan dengan tempat wisata di bumi, kamu bisa coba ke hotel luar angkasa ini. Demikian berita untuk minggu ini. Semoga bermanfaat, menghibur, dan informatif. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan kita akan bertemu lagi Senin depan. Bye-bye!